Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ani min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-qail iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina li sunnatihi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana pahala orang tua yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Pernah ada kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Samurah. Jadi suatu ketika ada salah seorang sahabat sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, ma ajru man 'allama waladahul Qur'an?" Apa pahalanya orang tua yang mau mengajari Al-Quran kepada anak? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-Quran kalamullah, la ghayata lahu." Al-Quran itu kalamullah, tidak terbatas, saking mulianya, tidak terbatas. Setelah sahabat tadi pulang, lalu malaikat Jibril alaihissalam turun. Malaikat Jibril ini guru Al-Qur'annya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini tarbiyah kepada umatnya, bahwa meskipun secara makam pangkat derajat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada malaikat Jibril alaihissalam, tetapi Nabi tidak malu belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ini tarbiyah kepada umatnya. Kita kadang-kadang kebalikannya. Kalau ada guru Al-Quran lebih muda, kadang kita malu belajar. Ada guru Al-Quran lebih rendah strata ekonominya, kita malu belajar. Malah ada yang kurang ajar, guru Al-Qurannya yang sudah datang ke rumah. Harusnya sini yang datang, tapi gurunya malah disuruh datang. Ini tidak patut dicontoh yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma ajru man 'allama waladahul Qur'an?" Apa pahala orang tua yang mau mengajari anaknya Al-Quran? Jibril menjawab dengan jawaban yang sama. Al-Quran kalamullah, la ghayata lahu. Al-Quran itu kalamullah, la ghayata lahu, tidak terbatas. Setelah itu malaikat Jibril naik ke langit, bertemu dengan malaikat Israfil, bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan lagi-lagi jawabannya malaikat Israfil juga sama. Al-Quran kalamullah, la ghayata lahu. Dikisahkan dalam hadis qudsi itu, malaikat Jibril didhawuhi oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi kembali menemui Nabi Muhammad SAW. "Ya Muhammad, Rabbuka yukriuka salam." Ya Muhammad, Allah membacakan salam untukmu. Wa yaqulu man 'allama waladahul Qur'an faka'annama a'taqa 'ashratal alafi raqabatin min waladi Ismail. Allah menjelaskan dalam hadis qudsi itu bahwa orang tua yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya seakan-akan seperti memerdekakan budak sebanyak 10.000 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Zaman dulu kalau kita memerdekakan budak, ini sesuatu yang kehormatan yang luar biasa. Lalu Allah melanjutkan kembali, wa ka'annama ghaza 'ashratal alafi ghazwatin. Orang tua yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya seakan-akan dia berperang sebanyak 10.000. Ini berperang jihad fisabilillah beneran, bukan perang batin ini. Ini perang yang dimana ketika gugur dalam peperangan itu maka mati syahid. Maka orang tua yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya atau kepada siapapun sampai akhir hayat mati syahid. Allah melanjutkan kembali, wa ka'annama ad'ama 'ashratal alafi muslimin jai'in. Seakan-akan orang tua yang mau mengajarkan anaknya Al-Quran, dia memberikan makan 10.000
kepada orang muslim yang kelaparan. Ini bulan Ramadan ada istilah takjil. Ini kadang kita memberikan takjil aja nggak sampai 500, tidak sampai 1000. Ini kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, satu huruf itu diganjar. Kita seperti hanya memberikan makan sebanyak 10.000 orang muslim yang kelaparan. Allah melanjutkan kembali, masih panjang ini. Wa ka'annama kasa asyratal alafi arid. Orang tua yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, dia memberikan pakaian sejumlah 10.000 kepada orang yang telanjang. Ini kalau Ramadan seperti ini kan ada istilah baksos, bakti sosial. Kadang ngumpulin baju, celana satu kampung, kadang nggak ada 1000. Kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, satu huruf. Ini sama halnya kita memberikan baju sebanyak 10.000 kepada orang yang telanjang, tidak memiliki pakaian. Apalagi satu Al-Quran. Wah, subhanallah. Allah melanjutkan kembali dalam hadis qudsi tersebut, wa yakunu ba'ahu fil qabri hatta yub'atsu wa yusqalu mizanuhu. Al-Quran yang diajarkan orang tua tadi kepada anaknya kelak di alam kubur akan selalu membersamainya, akan selalu memberikan ketenangan di alam kubur. Hatta yub'atsu wa yusqalu mizanuhu, sampai besok orang tua itu dibangkitkan dan diberatkan amal baiknya. Jadi di dalam kubur Al-Quran akan menjadi teman baik yang selalu menenangkan. Ketika dibangkitkan, Al-Quran akan memberatkan amal baiknya. Allah melanjutkan kembali dalam hadis qudsi tersebut, wajawaza ala sirati kalbarkil khotif. Kelak di akhirat orang tua yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, dia akan melewati siratal mustaqim, wajawaza ala sirati kalbarkil khotif. Kalbarkil khotif seperti apa ya? Kilat, cepat sekali. Al-Quran akan menggendongnya dan akan melewati siratal mustaqim seperti hanya kilat, sangat cepat sekali. Yang terakhir, kata Allah dalam hadis qudsi ini, walam yufariqul Quran hatta yang zilahu minal karamati afdalu ma yatamannahu. Al-Quran yang diajarkan orang tua tersebut kepada anaknya, kelak di akhirat tidak akan mau berpisah sampai orang tua tersebut ditempatkan di tempat yang paling mulia, lebih mulia dari apa yang diharapkan. Jadi kalau orang tua tersebut menginginkan surga kelas VIP, Al-Quran akan mengupayakan dia menempati surga yang VIP. Luar biasa sekali. Ini kata Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Samurah. Makanya kita sebagai orang tua ya mestinya punya tanggung jawab besar. Ini sebenarnya memberikan motivasi kepada kita semuanya. Jangan berpangku tangan. Hanya Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan. Mengamalkan kepada siapa? Yang pertama kali kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Ini penting sekali untuk kita amalkan. Dan tidak ada ruginya bagi orang tua yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang tua yang mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang pertama kita belajar Quran dulu, orang tuanya belajar dulu. Setelah nanti belajar baru diajarkan kepada anaknya. Wah, saya nggak bisa mengajarkan Al-Quran, saya belum bisa ngaji. Ya dititipkan kepada orang yang bisa mengajarkan Al-Quran, dipondokkan, dipasarkan kepada guru. Karena belajar Al-Quran tidak cukup hanya dibekali HP, diputarkan HP, tidak cukup. Harus digurukan, harus musyafaah, harus berhadapan-hadapan, harus talaki, harus turun-temurun. Ilmu itu ada gurunya. Jadi yang paling penting, kalau kita bisa mengajarkan, yang paling utama kita yang harus mengajarkan. Kalau kita merasa tidak mampu, tidak bisa, ya kita belajar lalu kita ajarkan. Kalau tidak begitu, ya kita titipkan kepada orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.